Perkenalkan, nama saya Christine Gracia Lubalu dengan nomor NIM 20055551048. Untuk tugas besar kali ini, hal yang akan saya bahas yaitu ERD PDM, kemudian menggunakan MySQL nanti, yaitu dengan topik pembahasan DDL DML. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu sendiri adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Bagian-bagian yang akan dibahas yaitu yang pertama, ada entitas, yang kedua hubungan atau bisa disebut relasi atau relationship, yang ketiga ada atribut. Entitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat bersifat unik karena dapat berdiri sendiri tanpa harus membutuhkan entitas lainnya. Sedangkan entitas lemah tidak bersifat unik karena harus berhubungan entitas lainnya untuk dapat membangun dirinya sendiri. Hubungan atau relasi atau biasa juga disebut dengan relationship dapat digunakan juga untuk tipe ERD maupun PDM. Relasi ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu one-to-one, one-to-many, maupun many-to-many. Yang pertama ada one-to-one, di mana himpunan entitas A hanya dapat berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada hubungan himpunan entitas B. Contohnya mahasiswa hanya memiliki satu nomor induk mahasiswa saja. Begitu pula nomor induk mahasiswa hanya dapat dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Kemudian ada many-to-many, yaitu di mana setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Tetapi, setiap entitas pada entitas B hanya dapat terhubung dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, satu dosen dapat terhubung lebih dari satu mahasiswa. Sedangkan banyak mahasiswa dapat terhubung hanya dengan satu dosen. Contohnya pada dosen pembimbing ataupun dosen yang mengajar di kelas. Kemudian ada many-to-many, di mana relasi ini entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Begitu pula sebaliknya. Contohnya satu mahasiswa dapat memiliki 3 ekstrakurikuler atau lebih. Kemudian begitu juga entitas ekstrakurikuler dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Kemudian ada atribut. Atribut sendiri dapat dibedakan menjadi 5. Untuk melihat contohnya dapat dilihat dengan tanda garis panah setelah namanya. Untuk yang pertama ada atribut kunci atau biasa disebut dengan atribut key. Atribut ini digunakan untuk entitas yang secara unik, contohnya nomor induk mahasiswa ataupun NPWP. Kemudian ada atribut simple, di mana atribut ini bernilai tunggal yang tidak dapat dipecahkan lagi. Contohnya alamat, nama penerbit, tahun terbit. Sedangkan atribut multi-value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dalam sebuah buku pelajaran. Kemudian ada atribut gabungan, yang dimana atribut ini sendiri terdiri beberapa atribut yang lebih kecil. Contohnya dalam suatu nama lengkap maksudnya pasti memiliki nama depan ataupun nama tengah ataupun nama belakang. Kemudian yang ketiga ada atribut derivatif, di mana atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis, contohnya usia, kelas, ataupun harga. Berikut ini ada beberapa contoh simbol pada ERD yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk entitas berbentuk persegi panjang, kemudian belah ketupat untuk relasi, kemudian atribut berbentuk elips dan garis yang berfungsi untuk menghubungkan atau membentuk sebuah relasi. Kemudian ada contoh ERD. Contoh ERD kali ini yaitu contoh ERD dari rental buku, di mana entitas dari rak buku terhubung dengan 3 atribut, yaitu ID rak, kategori, nomor seri buku. Dan kemudian entitas lemah buku memiliki atribut tanggal rilis, judul buku, ID rak, harga, penerbit maupun penulis.
Kemudian ada relasi di sana, yaitu di mana buku dipinjamkan bersifat one to many, satu buku peminjamannya. Kemudian peminjamannya itu bersifat many to one. Kemudian ada entitas lemah di situ, rental buku dengan atributnya ID, nota pengembalian, denda keterlambatan, total harga, tanggal peminjaman, judul buku yang dipinjam, tanggal pengembalian. Kemudian ada juga ID nota tanda peminjam, kemudian ada ID pelanggan, ID pegawai, ID buku yang disewa. Kemudian pada bagian atasnya ada relasi, yaitu pelayan, dilayani oleh petugas dengan atribut ID pelanggan, nomor telepon, nama, tempat tinggal maupun alamat email. Kemudian rental buku juga memiliki relasi di mana pelanggan itu memiliki atribut nama, tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, dan ID pelanggan. Di mana rental buku ini kepada pelanggan yaitu one to many, di mana satu rental buku dapat memiliki banyak pelanggan. Kemudian untuk pelayan atau petugas terhadap rental buku yaitu many to one, di mana banyak pelayan dapat mengabdi pada satu rental buku. Begitu juga pada peminjam dapat memiliki relasi many to one, yaitu di mana banyak buku dapat dipinjam pada satu rental buku. Kemudian ada PDM, yaitu Physical Data Model. Tipe data pada database itu sendiri yang akan pertama kita bahas. Sebelumnya ada string, ada tipe data juga numerik, kemudian date and time. String ini sendiri memiliki beberapa contoh tipe data dari string, yaitu varchar, yaitu digunakan untuk menyimpan karakter bersifat huruf atau angka atau karakter spesial. Kemudian block atau binary language object adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner. Kemudian text untuk menyimpan data berupa teks. Kemudian ada enum, ada tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai berupa string, di mana nilai tersebut akan dapat dipilih sesuai nilai yang diinginkan. Kemudian ada numerik, tipe data numerik, yaitu di mana ada integer di sana, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan positif ataupun negatif. Kemudian float untuk menyatakan satu bilangan pecahan atau desimal. Kemudian ada double di sana, untuk menyimpan data yang berupa bilangan positif atau negatif seperti float. Hanya saja double memiliki presisi ganda. Kemudian ada tipe data date and time. Ada jenis tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Date sendiri untuk menyimpan tanggal, date time hanya menyimpan waktu dan tanggal, sedangkan year untuk menyimpan tahun. Berikut adalah contoh dan penjelasan PDM. PDM yang akan saya jelaskan kali ini yaitu PDM untuk ujian tengah semester saya. Di sini ada transaksi pembelian yang memiliki primary key ID transaksi pembelian dengan tipe data integer 150, jumlah digit atau byte-nya. Kemudian foreign key-nya ada ID supplier dan ID pegawai. Kemudian ada tanggal pembelian menggunakan tipe date time. Kemudian ada tabel data penerimaan barang yang terhubung dengan primary key dari transaksi pembelian. Ada primary key dari data penerimaan barang sendiri, ini ada ID data penerimaan barang, ada foreign key-nya ID penerimaan barang, ID transaksi pembelian, ID barang, kemudian ada atribut pelengkapnya seperti nama barang, jumlah, tanggal pembelian, satuan barang,
subtotal dan grand total. Tujuan dari detail penerimaan barang ini sendiri ditujukan agar tidak terjadi pendobelan dalam penulisan sebuah primary key atau kunci. Kemudian ada penerimaan barang dengan primary key-nya ID penerimaan barang, foreign key-nya ID pegawai, ID transaksi pembelian. Kemudian ada tabel merek kendaraan dengan primary key-nya ID merek kendaraan, foreign key-nya ID tipe kendaraan. Kemudian ada diskon dengan primary key-nya ID diskon. Kemudian atribut lengkapnya ada nama event, tanggal event, persentase diskon, kemudian persyaratan diskon. Kemudian ada transaksi jasa servis dengan primary key-nya ID transaksi jasa servis, foreign key-nya ID motor, ID mekanik, ID pegawai, kemudian ada pelengkapnya dengan tanggal. Kemudian di sini ada detail transaksi penjualan, di mana primary key-nya ID detail transaksi penjualan, foreign key-nya ID transaksi penjualan, ID barang, ID transaksi jasa, ID diskon. Kemudian pelengkapnya ada nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga barang, presentasi diskon, subtotal dan grand total. Kemudian ada juga tabel mekanik di sini. Tabel mekanik ini dengan primary key-nya ID mekanik, kemudian foreign key-nya ada ID jabatan, kemudian pelengkapnya ada nama mekanik, alamat, dan telepon. Mekanik ini sendiri terhubung dari primary key-nya jabatan. Pada tabel mekanik ada foreign key ID jabatan. ID jabatan ini berasal dari tabel jabatan, yaitu primary key-nya ID jabatan, foreign key-nya ini mungkin kesalahan, jadi ini hanya pelengkap saja, bukan suatu foreign key. Kemudian ada transaksi retur yang primary key-nya ID transaksi retur, kemudian foreign key-nya ID pegawai berasal dari tabel pegawai, kemudian foreign key ID supplier berasal dari tabel supplier, kemudian foreign key ID barang berasal dari tabel barang. Kemudian ada pelengkapnya yaitu jumlah barang, kode barang, tanggal retur. Kemudian ada tabel barang yaitu primary key-nya dengan ID barang. Kemudian foreign key-nya ada ID tipe kendaraan berasal dari tabel tipe kendaraan. Kemudian foreign key-nya ada ID penerimaan barang berasal dari tabel detail penerimaan barang. Kemudian ada foreign key transaksi retur berasal dari tabel transaksi retur. Kemudian ada pelengkapnya yaitu stok, nama barang, jenis barang, harga jual, harga beli. Kemudian supplier dengan primary key-nya ID supplier, kemudian foreign key-nya. Ini juga mungkin kesalahan kemarin. Seharusnya ini adalah pelengkap yaitu nama supplier, alamat, telepon. Kemudian ada transaksi pembelian dengan primary key-nya ID transaksi pembelian berasal dari tabel transaksi pembelian itu sendiri. Kemudian ada foreign key ID supplier berasal dari tabel supplier. Kemudian ada foreign key ID pegawai berasal dari tabel pegawai. Kemudian pelengkapnya tanggal pembelian. Kemudian di sini ada tabel pegawai dengan primary key-nya ID pegawai. Kemudian foreign key-nya ID jabatan berasal dari tabel jabatan. Kemudian ada pelengkapnya nama pegawai, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Kemudian ada tabel jabatan dengan primary key-nya ID jabatan. Kemudian ada pelengkapnya yaitu nama jabatan. Selanjutnya kita akan membuat satu database menggunakan MySQL Yoke. Sebelumnya MySQL Yoke ini telah saya sambungkan dengan XAMPP. Nah, database yang pertama yang akan kita buat yaitu dengan bertema restoran. Sehingga untuk membuat database restoran, langkah pertama yaitu kita membuat database itu sendiri menggunakan perintah create database.
Kemudian nama dari database itu yaitu restoran. Kita coba run. Nah, di sini sudah sukses. Kita coba mengeceknya dengan menggunakan show databases. Ternyata error. Kita menggunakan show database. Nah, di sini sudah ada database dari restoran itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada pada database restoran menggunakan perintah create table. Create table yang pertama, contohnya kita akan membuat tabel pelanggan. Kemudian buka kurung. Tentu di pelanggan ada ID pelanggan untuk membedakannya dengan pelanggan lainnya, yaitu ID pelanggan dengan tipe data integer 20. Kemudian not null agar data tersebut tidak kosong. Kemudian kita menggunakan auto increment agar ketika memasukkan data selanjutnya secara otomatis akan terurutkan, akan muncul data selanjutnya secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan dengan nama, tentu saja dengan varchar, tipe data varchar dengan memuat nilai 250 lah. Kemudian not null agar not null. Kemudian ada alamat varchar 50 juga, not null. Kemudian kita ada nomor telepon. Untuk menggunakan spasinya kita menggunakan underscore nomor telepon dengan tipe varchar. Mengapa tipe varchar? Agar data yang kita masukkan itu lebih tepat. Kemudian setelah selesai, kita dapat menentukan primary key-nya. Primary key-nya dengan cara menulis primary key, kemudian dalam kurung. Kali ini primary key-nya yaitu ID pelanggan, sehingga dalam kurung ID pelanggan. Kemudian tutup kurung, enter lagi, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma. Mari kita coba run, apakah tabel yang kita buat sudah jadi atau belum. Nah, di sini query-nya sudah jadi. Kita dapat melihatnya, contohnya describe pelanggan. Nah, di sini ada filenya ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, kemudian tipenya integer, varchar. Kemudian di sini ada primary key-nya, kemudian ekstranya auto increment untuk ID pelanggan. Kemudian kita akan mencoba membuat atau mengisi data dari tabel itu sendiri, yaitu dengan cara insert, memasukkan perintah insert into pelanggan, yaitu nama tabel sendiri. Dalam kurungnya yang akan kita isi yaitu nama, alamat, nomor telepon. Mengapa ID pelanggan tidak? Karena ID pelanggan akan muncul secara otomatis. Jadi yang akan kita isi yaitu nama, alamat, nomor telepon. Dengan nilainya akan kita masukkan menggunakan perintah values. Kemudian buka kurung, tanda petik untuk mengisi nilai. Di sini untuk tulisan kita harus menggunakan tanda petik, sedangkan kalau untuk angka bisa saja tidak usah menggunakan tanda petik. Nama contohnya Citra, alamatnya contohnya Jalan Melati, tutup titik, tanda kutip. Kemudian contohnya nomor teleponnya 08643876 Kemudian kita tutup kurung, tanda titik 2.
Kita akan mencoba run. Di sini sukses. Kita akan mencoba melihat datanya menggunakan select, perintah select, kemudian bintang from pelanggan, yaitu nama tabel itu sendiri. Kita akan coba run. Nah, di sini sudah ada ID pelanggan dengan nama Citra, Jalan Melati dengan nomor telepon sekian, karena 0 tidak akan dibaca untuk awal dari sebuah data. Kemudian untuk menghapus tabel itu sendiri, yaitu menggunakan drop table pelanggan. Contohnya untuk menghapus tabel itu. Di sini query sukses. Setelah kita menghapus tabel pelanggan ini sendiri, kita akan mengeceknya apakah tabel itu betul-betul sudah terhapus atau belum. Coba kita menggunakan select from pelanggan. Coba kita run. Di sini error karena tabel dari pelanggan itu sendiri sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel. Contohnya create tabel menu. Seperti yang telah kita gunakan tadi, ID menu untuk membedakannya dengan menu lainnya, menggunakan tipe data integer dengan berisikan 20, kemudian not null atau increment, kemudian tentu saja ada nama menu. Nama menu menggunakan varchar. Ini pada data 20, kemudian not null. Kemudian di sini ada harga. Menggunakan varchar agar data yang dimasukkan tepat. Di sini varcharnya contohnya 10. Kemudian kita menempatkan primary key untuk ID menu. Kemudian kurung, kita akan mencoba runnya apakah tabel yang kita buat sudah benar. Nah, di sini tabel yang kita buat sudah benar. Kita akan mengeceknya. Select bintang from menu. Nah, di sini sudah ada ID menu, nama menu, kemudian harga. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita akan coba mengisinya. Insert into menu. Karena ID menu sudah auto increment, jadi kita dapat melewatkannya. Kemudian contohnya nama menu yang akan kita isi, kemudian yang akan kita isi juga yaitu harga. Contohnya untuk menu pertama, values-nya ada nasi goreng dengan harga contohnya 15.000. 15.000. Tutup kurung. Lanjut kedua, kita coba mengerannya. Di sini sudah sukses. Kita akan lihat apakah datanya sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini sudah, yaitu ID menu pertama nasi goreng dengan harga 15.000. Kemudian kita akan memasukkan lagi beberapa menu. Nah, masih menggunakan nama underscore menu, kemudian harga. Untuk menempatkan nilai kita menggunakan values. Kemudian menggunakan contohnya di sini nasi goreng spesial. Dengan harga contohnya 16.000.
Kemudian kita menempatkan beberapa menu juga, contohnya adalah mie goreng, contohnya mie goreng 14.000. Kemudian ada mie goreng spesial mungkin dengan cara penulisannya sama, yaitu insert into, kemudian yang akan kita ubah, maaf sebelumnya di sini seharusnya nama menu, koma, harga, kemudian masukkan nilainya. Anda petik mie goreng spesial, kemudian dengan harga 15.000. Nah, kita coba merannya. Di sini sudah sukses. Mari kita coba cek. Select from menu. Query ini dapat kita gunakan lagi, tentu saja. Di sini sudah ada ID menunya, ditampilkan secara otomatis 1, 2, 3, 4. Kemudian nama menunya, kemudian harga yang kita masukkan tadi. Selanjutnya saya akan membuat beberapa tabel. Contohnya pegawai, kemudian pelanggan. Saya akan membuat lagi tabelnya, karena tadi sebelumnya hanya sebagai contoh. Dengan cara yang sama, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempause video ini terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Saya telah membuat beberapa contoh tabel lagi, seperti tabel pelanggan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan create table, nama tabel itu sendiri, kemudian dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, menggunakan auto increment, kemudian nama, alamat, nomor telepon, kemudian primary key-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian di sini juga saya memasukkan beberapa data ke dalam tabel pelanggan, yaitu dengan nama, nomor telepon, menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabel, kemudian nama data yang ada dalam tabel, yaitu kita akan mengisi nama, sehingga nama, koma, alamat, kemudian nomor telepon, kemudian untuk mengisi nilainya menggunakan values seperti data yang telah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian di sini juga saya membuat create data tabel, sama halnya seperti data pelanggan. Di sini saya membuat ada isi dalam tabel itu ID pegawai, kemudian nama, alamat, nomor telepon, kemudian primary key-nya yaitu ID pegawai, kemudian memasukkan nilai menggunakan perintah insert into, kemudian ada values-nya untuk menambah nilai. Nah, sekarang kita akan coba melihat masing-masing data yang telah tabel yang saya buat apakah berhasil atau tidak. Sebelumnya saya akan mencoba merun tabel pegawai dan pelanggan. Menu tidak perlu karena tadi sudah kita run. Kita akan mencoba runnya. Tujuan dari run sendiri yaitu untuk menjalankannya perintah query ini dan men-save data. Nah, kita akan coba run. Di sini pesannya yaitu sukses. Nah, karena sudah sukses, kita akan mencoba apakah data pada tabel sudah ada atau belum. Contohnya menggunakan select bintang from, contohnya from pelanggan. Kita run. Nah, di sini sudah ada ID pelanggan 1 sampai 4 dengan nama Putra, Amelia, Chandra, dan Citra. Kemudian alamatnya Melati, Mawar, Kembang, Sepatu, dan Tulip, dan nomor telepon yang ada pada sampingnya. Artinya data yang sudah kita masukkan berhasil dijalankan dengan baik. Kemudian kita akan mencoba pada pegawai, apakah data yang kita masukkan sudah benar. Kita run.
Nah, sudah muncul seperti yang kita inginkan. Setelah membuat tabel dari pelanggan, kemudian ada pegawai, kemudian menu, tentu saja untuk menghubungkannya kita perlu adanya transaksi. Nah, kali ini kita akan membuat tabel transaksi dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu create tabel transaksi, kemudian pelanggan, create tabel transaksi, kemudian kita menggunakan ID transaksi dengan tipe data integer, menyimpan data 20, kemudian not null, auto increment, kemudian ada nama, kemudian ada ID pelanggan dengan integer 20, not null, kemudian ada ID menu sini 20. Sengaja saya tidak menambah ID pegawai. Nanti saya akan mencontohkan bagaimana cara menambah sebuah kolom dalam sebuah tabel, sehingga saya akan melanggarnya. Kemudian ID menu, kita akan menambahkan primary tanggal, bisa pakai date time. Kemudian kita dapat memberi sebuah primary key pada ID transaksi, karena ini adalah tabel transaksi. Kemudian dengan penutup kita akan mencoba run. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba membuat menambah sebuah kolom. Kita akan menggunakan alter. Alter itu digunakan untuk menambah atau menghapus sebuah data. Kita akan menambah pada kolom transaksi ini sendiri, jadi alter tabel transaksi, kemudian kita akan menambah kolom ID pegawai tadi dengan tipe data integer, semua data 20, kemudian not null. Kita akan mencoba run. Nah, di sini sukses. Kita akan mencoba melihat data tersebut. Select. Kita menggunakan describe saja karena belum ada data yang kita isi. Describe transaksi. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada ID transaksi, kemudian ID pelanggan, ID menu, tanggal, kemudian ID pegawai yang kita sudah tambahkan menggunakan alter tadi. Selanjutnya di sini key-nya baru primary key saja. Kita akan menambah sebuah foreign key, yaitu menggunakan alter juga. Alter tabel, kita akan menambahnya pada tabel transaksi, jadi alter tabel transaksi, kemudian add foreign key. Kita menggunakan add foreign key, yaitu untuk yang akan kita hubungkan, yaitu primary key dari ID pelanggan, yaitu foreign key dari ID pelanggan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa foreign key yaitu primary key yang terdapat pada tabel lain. Jadi foreign key untuk tabel transaksi sendiri ini yaitu ID pelanggan, reference, yaitu kita akan mengambil data referensi dari tabel mana, yaitu tabel pelanggan tentu saja, dengan primary key-nya yaitu ID pelanggan juga.
Nah, kita akan mencoba run. Di sini sukses. Nah, kita coba describe transaksi, apakah sudah ada. Nah, di sini key-nya mul. Mul di sini yaitu foreign key itu sendiri. Kita dapat menambah foreign key-nya juga pada ID pelanggan ataupun ID menu. Selanjutnya hal yang akan kita bahas yaitu update. Update digunakan untuk mengubah sebuah data. Nah, untuk menjalankan perintah ini kita akan menulis di sini pada query-nya yaitu update, kemudian nama tabel yang akan kita ubah, contohnya pelanggan. Sebelum kita mengubah sebuah tabel, alangkah baiknya kita melihat dulu sebelum terjadi perubahan agar kita dapat mengetahui apakah perubahan yang kita buat dapat berhasil atau tidak. Yaitu menggunakan select from pelanggan. Nah, kita run. Nah, ini adalah data sebelum tabel itu diubah. Contohnya, kita akan merubah nama dari nama Bagus menjadi Cokro misalnya. Nah, set nama Cokro yang akan kita ubah nanti. Where ini berasal dari nama Bagus. Sehingga kita mengubah nama Cokro dari data Bagus. Dari data nama Bagus. Coba kita run apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sukses. Kita akan melakukan pengecekan apakah sudah berubah. Nah, ID pelanggan nomor 1 yang tadinya ditempati oleh Bagus berubah menjadi Cokro. Untuk update sendiri ada juga bentuk lain. Contohnya kita menulis update pelanggan, kemudian set nama, misalnya kita akan merubah nama Kirana menjadi Citra contohnya. Nah, sama dengan Citra. Where ini dapat kita ubah contohnya dari ID pelanggan. ID pelanggan nomor 4 yang dimana ditempati oleh Kirana. Nah, kita coba run. Nah, berhasil. Apakah sudah terjadi perubahan? Coba kita lihat. Nah, pada ID nomor 4 itu sebelumnya bernama Kirana, kemudian diubah menjadi Citra. Itulah cara lain dari update itu sendiri. Kali ini kita akan membahas beberapa tipe select yang ada pada MySQL ini sendiri. Nah, select yang pada umumnya yaitu bertuliskan query-nya seperti select bintang from nama tabel, contohnya pelanggan. Nah, seperti ini. Maka tabel yang akan muncul adalah seperti ini. Ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Dengan jumlah datanya ada 4. Nah, selanjutnya ada tipe select lain seperti select distinct. Distinct, kita akan contohnya kita mau mengambil alamat from tabel pelanggan. Nah, untuk select ini nanti tabel yang akan muncul yaitu jumlah alamat. Karena tadi terjadi pendobelan untuk alamat Jalan Mawar sehingga data yang muncul hanya 3. Sedangkan data awalnya yaitu data yang ada adalah 4. Namun terjadi pendobelan alamat pada ID pelanggan yang pertama dan 3. Sehingga data yang muncul ketika menggunakan select distinct ini hanya 3 saja, yaitu Jalan Melati, Jalan Mawar, dan Jalan Tulip. Kemudian ada juga select lainnya yaitu contohnya select bintang from pelanggan. Masih kita coba dengan pelanggan. Where ID pelanggan. Contoh ini adalah salah satu contoh. From ID pelanggan lebih kecil sama dengan 1 or ID pelanggan lebih dari sama dengan 3.
Sehingga ketika di run adalah data yang muncul yaitu data yang pertama, yaitu ID pelanggan pertama. Dan karena di sini menggunakan lebih dari 3, sehingga data yang muncul yaitu ID pelanggan nomor 3 dan 4. Sedangkan ketika kita menggunakan kata N, data yang muncul adalah, nah kalau kita mengubah jadi N, contohnya ID pelanggannya lebih dari 1, kemudian menggunakan N ID pelanggan lebih dari 4, maka data yang akan dihasilkan adalah ID pelanggan nomor 2 dan ID pelanggan nomor 3. Ketika penggunaan N ini, maka yang ditampilkan hanyalah 2 data. Kemudian ada menggunakan select limit, select dibintangi from, misalnya dari pelanggan, misalnya dari tabel pelanggan, misalnya kita hanya mau menampilkan 2 data contohnya, sehingga limitnya 2. Select from 2. Nah, sehingga data yang muncul itu hanya ID pelanggan 1 dan ID pelanggan 2. Begitu juga kalau kita coba menggunakan limit 1, maka data yang muncul hanyalah 1 data saja, yaitu ID pelanggan nomor 1. Kemudian ada juga select menunjukkan maksimum, minimum, kemudian ada sum, kemudian ada rata-rata atau average. Mulai dari max. Contohnya select max harga contohnya. Kita akan mencari harga terbesar dari menu, from menu. Nah, sebelumnya kita coba buka dulu harga tabel dari menu itu sendiri, sehingga kita dapat membandingkannya. Menu. Nah, ini adalah beberapa tabel harga dari menu. Kita akan mendapat mencari nilai yang paling besar. Nah, yang akan muncul harga yang paling maksimum atau harga yang paling besar adalah 16.000. Seperti yang bisa kita bandingkan sendiri, adalah harga yang paling besar adalah 6.000. Kemudian untuk select minimum, dapat kita tulis select min harga data yang diambil from menu, tabel menu. Kita akan mencari harga paling kecil. Nah, yang akan muncul adalah 14.000 sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian kita juga dapat menghitung harga dari semua menu yang ada menggunakan select, sum, kemudian harga. Datanya diambil dari menu, menghasilkan harganya 60.000. Jadi total dari keseluruhan harga ini dari ID menu 1 sampai 4 yaitu 60.000. Kemudian kita dapat mencari juga rata-rata menggunakan select AVG harga, kemudian from dari tabel menu. Nah, rata-ratanya itu adalah harganya 15.000. Jadi ketika ID menu 1 dan 4 ini harganya dijumlahkan kemudian dibagi 4, rata-ratanya yaitu harganya 15. Masih ada beberapa cara pengelompokan data, tentunya menggunakan perintah select. Contohnya adalah select, kita dapat menulisnya dengan cara select count, kemudian ID pelanggan, alamat, from pelanggan, group by alamat.
Nah, untuk seleksi ini yaitu kita akan menghitung berapa ID pelanggan yang menggunakan, contohnya dalam data itu ada terjadi pendobelan. Nah, berapa ID pelanggan yang menggunakan alamat dobel itu tersebut. Di sini error. Pasti terjadi kesalahan. ID source-nya adalah ID pelanggan. Nah, jadi tadi pada data alamat terjadi pendobelan, ada 2 ID yang menggunakan alamat yang sama, yaitu alamat Jalan Melati, sedangkan untuk Jalan Mawar dan Jalan Tulip hanya 1 ID saja yang menggunakannya. Begitu adalah contoh dari penerapan select count ini sendiri. Group by ini dikelompokkan berdasarkan alamat. Sedangkan count ID pelanggan ini adalah berapa jumlah ID pelanggan yang menggunakan alamat yang sama. Kemudian ada juga pengelompokan secara union, yaitu contoh query-nya yaitu select. Contohnya kita mau menggabungkan nama dari tabel pelanggan dan juga nama dari tabel pegawai. Jadi kita menulisnya select from pelanggan. Kemudian kita union, yaitu menggabungkannya. Kemudian kita menggunakan select nama from tabel pegawai. Jadi kita akan menggabungkan nama pegawai dan nama pelanggan. Nah, begini hasilnya. Ada 8 nama di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe join yang ada di MySQL itu sendiri. Yang pertama ada inner join. Inner join ini sendiri adalah ketika kedua data digabung, maka yang muncul adalah kedua data itu sendiri. Dia berada di tengah-tengah. Di sini, maka data yang ditampilkan adalah data kedua ini. Sedangkan nanti pada penulisan query-nya akan ada sama dengan, saya akan menunjukkan beberapa contoh dari query-nya. Ini adalah salah satu contoh query-nya. Di sini ada tanda sama dengan yang akan menyamakan kedua tabel tersebut. Yang akan menjadi left join yaitu data yang ada pada bagian kiri, sedangkan right join yaitu data yang ada pada bagian kanan. Sehingga nanti untuk right join-nya data yang ditampilkan hanyalah data yang bagian kiri saja. Sedangkan untuk right join data yang ditampilkan adalah data yang bagian kanan saja. Sedangkan untuk left join yaitu data di bagian kiri saja yang akan tampil. Nah, itulah perbedaan antara inner join, left join, dan right join. Implementasinya yaitu pertama kita akan mengimplementasi pada right join. Nah, di sini data yang muncul yaitu adalah menu. Karena menu di bagian kanan sama dengan. Mengapa ID pelanggan, nama, alamat, serta nomor telepon itu masih bersifat nol? Karena tidak ada data yang antara tabel pelanggan dan tabel menu yang sama, sehingga data yang muncul hanya data menu saja. Kemudian kita akan mencoba left join, yang dimana yang akan muncul adalah tabel dari pelanggan ini sendiri, sedangkan untuk menu adalah nol, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa pada tabel menu dan tabel pelanggan belum adanya kesamaan. Kemudian inner join, yang terjadi adalah
kedua data sama-sama nol karena betul-betul tidak ada kesamaan yang dapat digabungkan untuk menjadi satu data. Sekian dari materi saya kali ini. Terima kasih.